teman-teman yang misalkan aduh kalau kayak gitu aku nggak punya duit nih kalau masuk ke jurusan tata kecantikan, banyak modalnya, itu gimana? Padahal ada orang yang benar-benar pengen banget masuk jurusan tata kecantikan, itu gimana Kak? Apakah ada beasiswa sendiri dari kampus? Ataukah misalkan ada beasiswa dari yang memang harus dicari dari Kemendikbud atau seperti apa? Itu di tata kecantikan sendiri ada tidak? Atau ada solusi lain dari kita kuliah kita juga sambil bekerja misalkan freelance gitu, itu bagaimana? Kalau di kampus itu kan biasanya tetap ada beasiswa gitu ya Mbak, apalagi universitas negeri itu kan banyak. Asal nanti tergantung milihnya, kayak misal mungkin beasiswa Jarum, PPA kayak gitu-gitu. Tapi itu kan tetap untuk prakteknya kita tetap harus modal lagi. Jadi mungkin beasiswanya kan untuk per semester atau SKS-nya gitu kan Mbak. Sedangkan untuk prakteknya kita tetap harus punya modal sendiri gitu. Kalau saya kan emang udah nyambi-nyambi make up gitu dari dulu zaman kuliah, jadi mungkin bisa buat bekal juga alhamdulillah. Tapi insya Allah kalau emang mau masuk nanti kan insya Allah pasti ada rezeki ya untuk ke belakangnya. Entah kalau misalnya barangnya nggak punya, nanti bisa gantian sama temennya atau pinjem kakak tingkat, cari relasi gitu-gitu, pinjem kakak tingkat, pinjem siapalah gitu, harus berani kan. Dulu kan saya juga kayak gitu Mbak, jadi misal untuk awal-awal kalau jurusan kecantikan itu kan banyak juga yang dari SMK kecantikan gitu loh, lulusan SMK kecantikan. Sedangkan saya itu kan benar-benar nol gitu. Saya SMA dulu. SMK multimedia Mbak saya. Iya. Jadi memang dari multimedia gitu. Loncat ya itu loncatnya banget. Loncat ke pendidikan tata kecantikan. Jadi kayak merasa zong banget gitu, kayak nol banget gitu loh Mbak. Terus gimana caranya biar bisa kayak mereka yang udah pinter-pinter, hebat-hebat. Nah dari situ memberanikan diri sama kakak tingkat buat nanya, Kak kalau ada job diajak dong, walaupun itu makeup sudah kan. Kita pasti sebagai anak kecantikan itu kan minder ya, maksudnya loh ini teman-temanku kecantikan udah rias, udah berani ini sendiri, kok aku di kos gitu, nggak dapet job, nggak ngerias gitu, kayak percuma banget gitu loh Mbak. Nah dari situ terus terbukalah itu kan rezeki mungkin, terus diajak sama kakak tingkat. Nah itu kan belajar, terus ketemu MUA lain ya walaupun juga sejurusan, tapi kan kita jadi kenal, jadi tahu, terus dapat portofolio. Jadi dan dari teman-teman gitu kan udah tahu tuh pasti kalau ini anak kecantikan. Sering juga kan Mbak nanti jadi sponsor make up gitu loh, misal ada acara seminar atau anak-anak BEM gitu, yang nge-MC disuruh make upin gitu, kan namanya disebut ya nanti biasanya support make up by siapa gitu. Iya jadi kebanyakan kan make upin MC gitu kan Mbak. Dulu kalau masih kuliah itu MC kan banyak teman-teman anak organisasi gitu, jadi make up MC ya walaupun nanti terus kecil lah, nggak dapet fee juga, cuma dapet gitu. Makan ya. Tapi kan itu untuk belajar gitu di kala kita menjadi mahasiswa, terus juga mencari sang bekal dikit-dikit gitu kan Mbak. Jadi ketika kita memang punya potensi, kita punya kemampuan, insya Allah pasti ada jalannya ya Kak ya. Jadi maksudnya nggak usah takut dulu untuk aduh piye yo nanti aku nggak bisa biayain di situ karena uangnya dan lain-lain. Misalkan memang dari uangnya memang kalian dari orang tua, dari kalian sendiri belum ada, tapi kalian punya potensi, gak usah ragu, lanjutkan perjuangannya. Pokoknya tetap berjuang, tetap berusaha, pasti ada jalannya. Entah kalian nanti, ya pokoknya kalian harus bisa humble ya, maksudnya humble, bisa cari relasi, insya Allah ada rezekinya untuk bisa bekerja sambil kuliah, yang mana hasil dari kerja itu bisa untuk membiayai kuliahnya kalian, seperti itu ya. Yang penting kan berani gitu kan dulu. Mbak, harus berani, maksudnya nggak usah takut bertanya, apalagi sama temen yang misal jurusan SMK dan apalagi itu anak pinter banget, misal udah pinter make upnya, udah pintar hairdo-nya, nah itu perhatikan aja gitu, diamati, ini kok bisa kayak gini, nah nanti apa yang dikepoin itu tanya itu kan, nanti lama-lama belajar terus, itu kan juga dinilai sama dosen kan, ini kurang ini, nah itu kan lama-lama berkembang gitu. Dan terutama juga kita kan terjun di lapangan itu tadi, jadi kan makin lama makin oh gini gitu, nanti lama-lama itu mudeng sendiri gitu. Karena kan teori di kampus dengan di luar itu kan kadang berbeda gitu.
Ya pada kenyataannya memang nanti langsung terjun di lapangan, yaitu yang memang akan sudah terbiasa kita lakukan ya. Jadi kalau di kampus itu biasanya kita hanya diberikan teori-teori yang memang ya mungkin ketika di lapangan itu biasanya lebih berbeda karena kita akan ketemu klien, mungkin ketemu orang-orang masyarakat yang berbeda-beda, dan itu penanganannya akan berbeda gitu, dan itu yang harus harus dipersiapkan yang jelas mental. Mental itu mental yang utama gitu. Karena kan menghadapi berbagai orang itu kan juga beda-beda. Dulu juga pernah itu ikut kakak tingkat. Nah, kakak tingkatnya itu kan ambil job wisuda itu sehari banyak banget gitu loh, Mbak. Nah, timnya itu kan juga banyak. Nah, qadarullah itu tuh terlambat satu anak. Jadi sampai mbaknya itu nggak di make upin, terus marah-marah. Nah, dari situ kan kita juga belajar kan gimana jadi belajar manajemen gitu ya. Jadi tahu gitu. Oh, kedepannya harusnya nggak kayak gini. Pokoknya lapangan itu kan ilmu yang nggak bisa tergantikan lah ya Mbak betul. Ya. Jadi emang pengalaman yang paling berharga gitu. Jadi untuk kedepannya gimananya kayak gitu. Jadi ketika kita sudah mendapatkan pengalaman-pengalaman, kita juga harus bisa memperbaiki pengalaman-pengalaman yang itu entah baik dan buruk, kita perbaiki untuk kedepannya Kak ya. Jadi kayak misalkan kayak tadi mau make upin kita harus tepat waktu, itu penting banget karena itu akan bersangkutan dengan ketepatan waktu untuk selanjutnya. Jadi untuk kita berlatih, kita untuk disiplin juga ya Kak ya. Jadi memang nggak mudah jadi freelance, nggak cuma hanya yang penting udah deh aku bisa kerja make up ntar dapat duit, nggak cuma kayak gitu, karena hak dan tanggung jawab kita sebagai penjual jasa itu juga harus diperhatikan. Banyak hal yang memang harus diperhatikan seperti itu ya Kak ya. Jadi kan itu misal ada pengalaman buruk atau ada kejadian yang misal kemarin kok kayak gini, nah itu kan untuk pembelajaran kita ke depannya gitu, untuk cerita gitulah. Jangan diulangin lagi gitu. Iya, jadi kan untuk kedepannya kita jadi tahu kita harus gimana biar nggak kayak gini lagi. Oh ini harus diperbaiki yang kayak gini. Nah kayak gitu. Betul. Oke, untuk selanjutnya Kak, dari kuliah di tata kecantikan sendiri gitu Kak, itu untuk ujiannya sendiri, kita kan tadi udah membahas tentang mata kuliah yang sudah dipelajari di selama 4 tahun ya, berarti kalau S1 ya. Iya, S1 4 tahun. Nah, ujiannya sendiri seperti apa bentuknya? Apakah bentuknya dalam sebuah pagelaran atau bentuknya dia harus tertulis misalkan skripsi atau TA, itu seperti apa Kak? Jadi memang ada gambaran-gambaran untuk ujian gitu. Jadi untuk tata kecantikan itu kan ada ujian akhir gitu loh Mbak. Ujian akhir itu namanya, kalau dulu itu gelar karya. Kita bikin show gitu, parade collab antara tata kecantikan, tata boga dan tata busana gitu. Itu nanti ambil satu model dan nyari modelnya juga benar-benar yang berkualitas. Maksudnya yang tinggi, langsing, nanti latihan catwalk atau bisa ambil dari agensi juga bisa. Nah, kemudian untuk yang tata kecantikan dia bagian make up, hairdo, sedangkan untuk yang tata busana dia memperagakan, mencari model baju, itu juga penilaian mereka gitu. Dan itu orang tuanya diundang gitu loh Mbak, orang tua kita masing-masing untuk gelar karyanya pada hari H itu diundang. Jadi persiapannya untuk kategori mahasiswa itu kan kayak harus bla gitu kan, banyak ABCD-nya gitu. Tata boga juga nanti ngurusin bab konsumsi, kayak ambil tema apa, nanti apa yang kita bikin gitu. Itu juga dapat penilaian dari dosen dan nanti juga dinilai juara 1, juara 2, juara 3 gitu. Untuk gelar karya sendiri itu ada di semester berapa Kak? Itu kalau nggak salah ada di semester 7, kalau nggak 6. Semester 7, 6 berarti itu bukan untuk tugas akhir ya, maksudnya untuk kelulusan ya. Nah, untuk kelulusan sendiri itu menggunakan TA atau skripsi kalau di tata kecantikan? Karena pendidikan ya mungkin jadi
skripsi gitu loh Mbak. Untuk skripsi kecantikan itu bisa nanti ambil ke pendidikan juga bisa, jadi kayak penelitian di sekolahan, dan juga bisa nanti membuat produk gitu. Sedangkan saya sendiri, saya membuat produk gitu. Oke, keren banget dong Kak. Itu boleh diceritakan dulu skripsinya membuat produk apa dan prosesnya seperti apa, boleh diceritakan Kak? Kan dulu itu masih belajar, masih dapat dosen pembimbing nih. Nah itu kita nyari-nyari dulu judulnya, temanya. Awal-awal itu kan saya masih belajar dulu dari kakak tingkat dulu tuh apa gitu. Terus saya ambil kayak mendaur ulang tumbuhan atau buah-buah gitu yang nggak kepakai atau limbah-limbah, itu kita manfaatkan untuk menjadi produk kecantikan. Nah saya itu ngambil kayak kulit jeruk digunakan untuk toner tapi spray gitu loh Mbak. Oh iya? Iya. Wah keren banget. Itu juga butuh modal gitu Mbak, udah prakteknya banyak modal, skripsinya juga banyak modal. Nanti masih untuk kayak tes labnya, kandungannya itu apa aja, itu sampai ke Undip, ke pokoknya berbagai universitas di Semarang gitu. Terus sumber-sumbernya kan juga agak sulit kan, untuk betul. Kecantikan itu sumbernya itu kan kayak limit banget gitu loh Mbak, karena juga jurusan baru kan di sana. Jadi pada waktu itu jurusan baru ya. Jadi belum banyak penelitian juga yang bab kecantikan gitu. Kalau sekarang kan udah nggak ditanya lagi kan, udah booming banget ya. Jadi banyak di YouTube di ini gitu. Nah, untuk produknya itu Kak, itu tuh sekarang masih memproduksi atau hanya pada waktu skripsi saja dibuatnya? Kalau hanya waktu skripsi ya Mbak. Tapi boleh loh kalau misalkan ibaratnya gini, skripsi itu kan sudah membuat produk itu, siapa tahu memang itu jadi ladang pahala dan ladang rezeki ya. Boleh diterusin tuh Kak, nanti kerjasama sama misalkan kosmetik apa gitu kan. Aku pernah nih skripsi ini gitu. Terus siapa tahu ini bisa menjadi salah satu tonernya untuk kosmetik apa gitu. Siapa tahu itu tuh pencetus toner buah jeruk gitu. Kulit jeruk. Soalnya itu kan masih ini ya Mbak, saya membuatnya itu masih yang kategori tradisional, jadi belum bisa bertahan lama. Maksimal itu cuma 2 minggu, nanti baunya udah berubah gitu. Belum yang lebih lanjut gitu, cuma sampai di tahap itu. Yang penting efeknya di kulit udah kelihatan gitu sih. Itu. Kalau dari skripsinya itu Kak, ketika kita membuat sebuah produk, berarti nanti juga ada uji tes juga. Maksudnya ketika kita kan udah selesai nih di lab kandungannya apa, terus campurannya apa, ya kan? Terus jadi sebuah produk, terus nanti diuji coba dulu. Jadi nyari model gitu kan. Dulu itu modelnya adik-adik tingkat, adik-adik kos, tetap dipakai gitu Mbak. Jadi sebelum tidur itu ambil yang modelnya kulit berjerawat, kulit berminyak gitu. Nanti jadi beberapa kulit ya. Nanti bangun tidurnya gimana itu kan kelihatan. Jadi dinilai selama berapa kurang lebih tuh Kak pada waktu itu? Seminggu kalau nggak salah. 1 minggu ya. Oke. Keren banget ya. Jadi di jurusan tata kecantikan itu bener-bener nggak cuma hanya mempelajari make up aja, tapi ternyata banyak banget yang memang bisa digali ya Kak ya. Apalagi skripsinya membuat sebuah produk ya Kak. Siapa tahu ya Kak, dari teman-teman mau masuk ke jurusan tata kecantikan dan bisa memunculkan produk-produk baru yang hebat-hebat. Apalagi zaman sekarang itu orang-orang itu pokoknya cantik itu penting ya. Penting banget. Jadi kalau teman-teman mau masuk ke jurusan tata kecantikan, jangan ragu-ragu, siapa tahu teman-teman itu bisa menciptakan sebuah produk baru yang dimana itu bisa membuat para wanita Indonesia menjadi cantik-cantik semua. Bisa bikin kosmetik juga. Misal dari buah naga gitu untuk jadi blush on atau jadi eyeshadow gitu juga bisa. Nanti kan dibimbing sama dosennya. Sama dosen pembimbing. Wah, keren banget. Inovasi memang. Loh. Inovasi itu. Baru ya, bener. Keren banget. Subhanallah, keren Masya banget benar.
banyak banget informasi yang bisa kita gali ya dari Kak Aini. Dan kemudian Kak, dari Kakak mendapatkan pendidikan formal selama 4 tahun, setelah itu Kakak mengaplikasikan pendidikan formal itu seperti apa? Dan apakah misalkan Kakak bekerja langsung di dunia kecantikan, buka salon atau apa seperti itu? Dari Kak Aini sendiri pengalamannya memberikan apa ya? Pengalaman mentransfer ilmu yang sudah didapat selama 4 tahun. Itu pertama kemarin ngajar di SMK kecantikan gitu. Jadi SMK di Jogja itu kan lumayan banyak nih yang ada jurusan kecantikannya. Dan kebetulan saya ngajar di swasta gitu. Itu juga ada jurusan tata kecantikan. Tapi ada berbeda-beda. Kalau di Semarang dulu di SMK Negeri 6 Semarang itu dikategorikan menjadi 2, jadi tata kecantikan kulit dan rambut. Sedangkan kemarin yang di swasta itu hanya tata kecantikan gitu, jadi kayak digabung gitu kan Mbak. Nah itu ngajar di situ selama 1 tahun ya, kurang lebih, agak lupa lah, pokoknya segitu. Terus karena kan saya juga menyambi MUA gini ya Mbak, freelance. Nah itu susah banget kan membagi waktunya. Jadi harus milih salah satu terpaksa. Harus fokus kemana ya. Sebenarnya suka semua gitu. Kalau boleh milih pengennya dua-duanya. Tapi kan nggak akan mungkin juga gitu. Nah jadi harus melepas salah satu, itu ngelepas yang kependidikannya gitu. Jadi ngelepas di bidang pendidik gitu. Terus mulai fokus ini sih MUA gitu. Sekarang. Jadi untuk perjalanan MUA Kak ini udah dari kapan tuh Kak? Kalau di zaman kuliah itu masih ini sih kayak priwet, terus kayak wisuda, jadi door to door gitu loh Mbak. Nanti ke kos-kos, ke hotel-hotel, ke pokoknya di bagian Semarang gitu. Nah teman-teman di Jogja itu banyak yang nanya-nanyain gitu, kamu kapan pulang, ini make upin ini kayak gitu kan Mbak. Nah tapi kan karena sibuk juga di sana gitu, sedangkan bolak-balik juga butuh waktu gitu kan, memakan waktu gitu loh Mbak, nggak kuat juga fisiknya. Nah terus pulang ke Jogja barulah mulai merintis make up lagi gitu. Jadi mulai dari temen aku mau akad nih, kamu bisa nggak make upin gini. Nah mulai dari situlah merambah ke dunia perweddingan. Kalau benar-benar fokus ke perweddingan itu mulai 2018 kalau nggak salah, 2018 akhir. Terus 2019 awal itu mulai agak rame fokus gitu, benar-benar fokus perweddingan gitu Mbak. Baru mau masuk wedding itu 2018-2019 sampai alhamdulillah sekarang ya Kak udah mulai rame dari prewedding, wedding, alhamdulillahirobbilalamin. Jadi boleh nih Kak, abis ini kita tahu bagaimana karakteristik atau ciri khas dari make upnya Kak ini ya. Abis ini kita main make upan. Oke. Nanti untuk teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut tutorial make up dari Kak ini, jangan lupa tonton terus ya video dari kita. Oke, see you.